Kedua, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan menyerupai babi. Mereka ini adalah golongan orang-orang yang suka melambaikan salat, padahal suara azan telah memanggil, dengan mereka tetap mengucapkannya. Ketiga, golongan orang-orang yang dibangkitkan dikumpulkan dalam keadaan perutnya seperti gunung dipenuhi oleh ular dan hewan-hewan berbiasa lainnya seperti kejamking dan sejenisnya. Golongan ini adalah orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat dan melakukan berbagai cara untuk tidak mengeluarkannya. Keempat, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan mulutnya mengalirkan darah. Golongan ini adalah orang-orang yang senang berbohong dan licik dalam berjual beli. Mereka raya berbohong demi keuntungan dengannya. Kelima, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan kembung. Badan mereka mengeluarkan bau yang sangat busuk, bahkan lebih busuk dari bangkai. Mereka ini adalah golongan orang yang gemar melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi karena takut kepada manusia tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan dipotong tenggorokan dan pundaknya. Mereka adalah golongan orang yang senang bersaksi dengan kesaksian palsu, padahal seseorang saksi akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak atas kesaksiannya. Ketujuh, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan tidak mempunyai lidah. Dari dalam mulutnya mengalir nanah dan darah. Mereka adalah orang-orang yang enggan memberikan kesaksian, atau bisa disebut juga syahadat. Golongan orang-orang yang dibangkitkan di dalam kubur dengan posisi jungkir balik atau kaki berada di atas kepala. Mereka adalah orang-orang yang sering melakukan zina dan mati dalam keadaan belum bertaubat. Golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam kondisi wajah hitam, mata melotot, dan perutnya dipenuhi oleh api. Mereka adalah golongan orang-orang yang sering memakan hak anak yatim tanpa rasa bersalah sekalipun. Ada juga golongan orang-orang yang dikumpulkan dan dibangkitkan dari alam kubur dengan kondisi badannya dipenuhi oleh penyakit kulit. Ketahuilah bahwa itu adalah orang-orang yang durhaka kepada orang tua, bahkan sampai menyakiti hati orang tua. Ke-11, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan buta hati dan matanya, gigi mereka seperti tanduk sapi, bibirnya menjuntai sampai ke dada, lidahnya menjuntai sampai ke perut, bahkan paha, dan juga dari perutnya keluar kotoran. Mereka adalah golongan orang yang gemar meminum arak atau minuman keras tanpa memikirkan efek dari meminum arak tersebut. Ke-12, golongan orang-orang yang dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan wajahnya terang seperti bulan purnama, dan mereka melewati jembatan Shirathul Mustaqim dengan cepat secepat kilat menyambar. Mereka adalah golongan orang-orang yang senang mengerjakan amal soleh dan berbuat kebaikan, menjauhi maksiat, menjaga sholat 5 waktu, dan mati dalam keadaan bertaubat. Dari 12 macam golongan di atas, semuanya akan masuk dan mendapat balasan di neraka, kecuali golongan yang ke-12, yaitu golongan orang-orang yang wajahnya seterang cahaya di bulan purnama. Golongan ini akan masuk dan mendapat balasan mereka menikmati kenikmatan di syurga.